Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Iko Suaib dalam acara Bima Menyapa. Bima Menyapa seperti biasa, edisi kali ini akan spesial sekali karena selain kita akan menghadirkan sejumlah berita yang telah dihimpun oleh tim Bima Menyapa Bima TV, kita juga akan menghadirkan sejumlah narasumber yang akan kita bahas dengan topik yang tentunya menarik. Topik kita malam hari ini pemirsa terkait dengan kiprah Tukatmas dalam membangun Kota Bima. Nah, seperti yang kita ketahui pemirsa, Tukatmas ini sudah hadir di Kota Bima atau di Bima sendiri sudah puluhan tahun yang lalu, dan kiprahnya juga sudah luar biasa membangun Kota Bima ini. Seperti apa mungkin Tukatmas itu dan seperti apa juga kinerjanya selama beberapa tahun belakangan ini, kita langsung akan membahas dan kita sudah hadirkan dua narasumber yang sangat berkompeten terkait dengan ini. Ada yang pertama dari pimpinan cabang Tukatmas, Pak Muhammad Salim, ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian yang kedua ada Kabid Cipta Karya dari Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima. Assalamualaikum Pak Suhardin, ST. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sudah hadir di Sama-sama. studio kami. Nah, kita langsung saja seperti tadi kiprah Tukatmas dalam membangun Kota Bima ini. Nah, Kota Bima ini makin walaupun usianya baru 14 tahun, tapi untuk sisi pembangunan apalagi khususnya jalan sudah sangat mulus. Gadis cantik gitu istilahnya Pak. Nah, lalu kiprah Tukatmas itu sebelum kita kupas-kupas dulu, apa yang Tukatmas itu Pak? Mungkin pemirsa belum terlalu tahu seperti apa mungkin Tukatmas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan, Tukatmas masuk Kota Bima atau Kabupaten Bima tepatnya bulan Juli tahun 1987. Kebenaran waktu itu PT Tukatmas mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat yang waktu itu bantuan atas nama IBRD mengerjakan jalan Bima Rabasape sepanjang 46 kilo dan Talabiu Sila sepanjang 17 kilo. Berakhir tahun 1989. Setelah itu kita berlanjut mengerjakan jalan arteri kota yang kebenaran waktu itu dari cabang Malake sampai ke jalan Mencai Kepenta. Selanjutnya kita dikasih kepercayaan terus sama pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Kebenaran tahun 2004 kita dipercayai mengerjakan proyek jalan dari cabang Malake sepanjang 12 kilo sampai perbatasan kota. Perbatasan kota. Jadi sudah banyak sekali. Usianya nyaris seperti usia saya Pak gitu. Iya. Tapi kantornya di mana Pak kalau Tukatmas ini Pak? Kantornya untuk sekarang ini berdomisili berkantor di Kelurahan Kodo, Jalan Jurusan Sape, KM 5. Jadi ada di pojokan Kota Bima. Di pojokan Kota Bima. Ada di pojok-pojok tapi tidak memperbaiki pojok saja tapi di kota juga gitu. Di kota, ya, ya betul. Oke. Baik. Nah, tahan dulu sebentar Pak, ini Tukatmas itu seperti apa tadi sudah dijelaskan mungkin dan langsung dijawab apa kinerja. Nah kalau dari Dinas PU sendiri Pak, Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima melihat Tukatmas ini seperti apa mungkin Pak setelah hadir tiba di Bima ini Pak? Mohon izin mungkin kalau bisa saya sejarahkan. Silakan Pak. Iya, saya mungkin kelas 6 SD itu Tukatmas masuk. Saat itu mungkin karena masih kecil, jadi melihat Tukatmas dengan berbagai peralatannya cukup menakutkan. Tapi justru sekarang setelah saya bekerja di pemerintahan khususnya di Dinas PU, ternyata menjadi mitra kerja. Jadi mitra kerja pemerintah khususnya Kota Bima untuk salah satu penyedia jasa untuk mengerjakan jalan-jalan lingkungan, jalan kabupaten kota yang ada di Kota Bima. Jadi untuk penanganan infrastruktur yang memang hanya beberapa penyedia jasa yang bisa melakukan itu gitu. Salah satunya ini Tukatmas. Jadi dulu waktu kecil itu adalah momok mungkin. Momok sangat takut karena dulu dump truknya lewat itu cukup rame. Kebetulan saya berjalan SMP-nya di SMP Kumbe. Kalau papasan dengan Tukatmas sangat takut karena kita dulu masih pakai benhur. Nah, sekarang mau culik saya tuh apa? Seperti itu namanya dulu. Apalagi mau bangun jembatan dulu, takut ini mau diambil. Tapi ternyata sekarang berbalik, justru
mitra ini termasuk mitra strategis yang ada di Kota Bima, bahkan yang ada di Kota Bima yang berdomisili satu-satunya penyedia jasa yang bisa mengerjakan jalan hot mix. Karena dengan sisi peralatannya, maksud saya lengkap peralatannya mulai dari A sampai Z, tentunya Tukatmas juga memang sudah cukup mumpuni untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat pekerjaan hot mix. Oke, cukup mumpuni itu disampaikan ke pemerintahan. Apalagi Pak mungkin menurut kepemerintahan dari dinas Bapak sendiri menilai Tukatmas itu seperti apa mungkin, Pak? Di samping memang dari sisi fisiknya tentu juga dari kita tidak mengabaikan sisi kualitas. Dari sisi kualitas karena Tukatmas sendiri kami melihat termasuk juga memiliki fasilitas laboratorium. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan tentu harus memenuhi syarat-syarat teknis ya, termasuk juga memenuhi syarat secara laboratorium, misalnya kualitas aspal, kualitas material, termasuk juga kalau menggunakan beton, kualitas betonnya. Iya, jadi justru kalau awal-awal dulu pemerintah Kota Bima belum memiliki lab sendiri, kami justru banyak merujuk di labnya Tukatmas. Tapi sekarang kami sudah memiliki juga, di kami lebih banyak untuk sharing untuk melakukan pengetesan di bidang jasa konstruksi. Oke, baik. Itu dari sisi mata kepemerintahan. Nah, tadi hanya bicara jalan, Pak. Nah, yang saya dengar Tukatmas cabang Bima ini membantu dari berbagai lini, tidak hanya dalam khusus membangun hot mix jalan dan lainnya. Apalagi mungkin Pak, berbagai lini itu seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Untuk saya sebagai penanggung jawab PT Tukatmas yang ada di Bima, saya berkompeten bahwa kota dan kabupaten Bima itu harus maju. Maju dalam arti saya harus memberikan kontribusi ke kota maupun kabupaten dalam bidang agama, olahraga, apapun yang ada di pemerintahan, saya harus mempunyai kontribusi untuk, karena di Kota Bima sudah dijelaskan sponsorship Tukatmas tetap keluar, tetap diumumkan bahwa Tukatmas harus bisa memberi kontribusi ke pemerintah kota atau kabupaten. The first one gitu, menjadi nomor satu untuk sponsorship dan lainnya ya gitu ya, dalam mendukung. Oke. Tadi agama, apalagi Pak? Olahraga ya, badan olahraga gitu, untuk di sepak bola pun juga ada, di MK dan betul sekarang ini kan musimnya MK, di mana-mana di kelurahan kita tampung, banyak dari pihak kelurahan mengajukan proposal, kita akomodir. Rata-rata kita akomodir. Ya mungkin dari bapak-bapak lurah mungkin ada yang sedikit terlambat karena kita juga menunggu krisis keuangan kan gitu Pak. Jadi maaf aja ke bapak-bapak lurah yang belum terrealisasi, tapi tetap kita realisasikan. Kalau memang beliau minta bantuan, kita tetap. Kalau kayak lagi apa Pak, bidang-bidang olahraga, terutama sepak bola, tinju, volleyball, kita tetap mensupport. Itu yang sifatnya di pemerintahan. Kalau di kampung kayak sepak bola mini, takraw, kita tetap menyupport, membantu. Oke, baik. Intinya semua lini. Memang visinya ke depan untuk kita skupkan saja ini di Kota Bima seperti apa mungkin? Adanya di Bima itu visinya seperti apa mungkin Pak? Tidak hanya menghot mix jalan dan lainnya, dan juga membantu. Visi misinya bisa mungkin lebih bongkar ke pemirsa mungkin yang. Kalau visi misi PT Tukatmas sekarang ini Pak ya, karena saya mendapat kepercayaan ini, kebenaran juga masih umur mungkin setengah abad lebih nih ya. Setengah abad lebih, 52 tahun nih. Nah, saya berusaha Bima, terutama Bima dan di kota umumnya, karena saya sudah mempunyai alat yang lebih canggih untuk campuran beton. Jadi semua kalau bisa saya akomodir, kita bantu, terutama gedung-gedung pemerintah, gedung-gedung apa namanya lagi Pak itu, gedung pribadi yang membutuhkan bantuan pengecoran, silakan bisa menghubungi kami di Kelurahan Kodo. Kami siap membantu. Tapi dalam jangka ini karena sekarang belum bisa membantu, permasalahannya saya harus ngejar proyek sendiri nih Pak. Baik. Itu yang kita mungkin ada memang dari teman-teman teman-teman yang sedang membangun sudah mendatangi kami di kantor minta bantuan, tapi kita belum siap karena kita masih fokus pada pekerjaan yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah. Itu mungkin kita sampaikan. Baik.
Padahal ini adalah general kontraktor yang di bidang jalan dan jembatan saja ya, PT Tukatmas itu. Tapi ini Pak, dari pemerintah mungkin sendiri ini juga bergerak ke semua lini gitu ya. Artinya mereka tidak hanya konsen di jembatan dan jalan. Tanggapan Bapak seperti apa mungkin Pak? Mungkin atau karena memang mungkin terpecah mungkin konsentrasi untuk yang ke berbagai lini tadi yang di ini, apa tidak mengganggu Pak dengan ini program yang mereka hanya di jalan dan jembatan Pak menurut pemerintahan sendiri? Itu mungkin lebih ke ranah visi misi perusahaan di Tukatmas ya. Kalau kita di pemerintahan selama itu memang memenuhi kaidah-kaidah atau aturan-aturan dan sesuai dengan undang-undang, mungkin sah-sah saja Tukatmas mengembangkan sayap usaha di bidang lain, tapi mungkin masih linear, artinya masih satu di bidang infrastruktur. Memang bukan khusus jalan, termasuk bangunan juga masih di bidang infrastruktur tentunya. Dan memang begini, di perkembangan teknologi infrastruktur sekarang ini, kalau misalnya contoh untuk pengecoran rumah, kita mungkin masih menggunakan campuran yang seperti biasa, manual mungkin dengan campuran-campuran tentu dengan molen, mengainai ke atas dengan tenaga yang cukup, dengan melihat kemajuan zaman yang semakin canggih. Sekarang sudah mungkin yang dimaksud oleh beliau tadi dengan mixing beton. Jadi beton itu cukup dipesan di sana mungkin, lalu dalam luasan tertentu bangunan dengan hanya satu mobil yang membawa mixing beton tadi, sudah cukup bagus sebenarnya. Ya, tapi memang yang selain itu mungkin di sisi kualitas, ya, karena benar-benar terukur nanti kualitasnya. Misalnya dibutuhkan K sekian, ya tentu di sana sebelum itu keluar diuji lab dulu, sehingga kualitas bisa lebih terjamin seperti itu. Teknisnya juga lebih ini ya. Iya. Oke, baik. Nampaknya bisa kita akan jeda dulu karena kita sudah membahas, nanti kita tetap akan membahas yang lebih apa juga mengenai Tukatmas dan juga dari sisi pemerintahnya, tapi akan kita jeda dulu pemirsa setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di Bima Menyapa. Ribuan keluarga sangat miskin atau KSM yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Bima menerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH tahap pertama. Sepagi warga penerima bantuan yang sebagian besar didominasi oleh kaum wanita memadati halaman kantor pos cabang Bima. Warga rela menunggu berjam-jam untuk menerima bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini. Bahkan salah seorang warga penerima bantuan, Nunung, hampir jatuh pingsan karena terlalu lama berdiri menunggu. Siapa namanya, Bu? Nunung. Ibu Nunung ya? Kalau tonggak kenapa, Ibu? Terlalu lama berdiri ya? Iya, terlalu lama berdiri. Sebagian besar masyarakat penerima bantuan PKH ini mengaku bantuan yang diterima akan digunakan untuk keperluan pendidikan anak dan kebutuhan sehari-hari. Ibu Ernawati. Hari ini dapat bantuan apa, Bu? KPH, Keluarga Harapan. PKH ya? Ya, PKH. Dapat berapa ini bantuannya? Enggak, sekarang nggak tahu, belum dapat. Yang dulu 600 mungkin. Ini berapa yang kemarin? Yang duluan 600. 600. Ini rencananya bantuan ini dipakai untuk apa, Bu? Ya, ini untuk sekolah anak. Untuk sekolah anak ya? Ya, beli perlengkapan. Ini kan ini nggak keluar, saya itu kartu merahnya nggak keluar, kartu kuning. Makanya perlengkapan sekolah anak semua beli sekarang. Tahun ini Kota Bima menerima bantuan dana program Keluarga Harapan tahap pertama sebesar 1,7 miliar rupiah dan akan disalurkan kepada 2.071 keluarga sangat miskin yang tersebar di 5 kecamatan sekota Bima. Maskur Irianto, Bima TV, melaporkan.
Jadi kopi Tambora itu sebelum letusan 1815 itu kopi Tambora itu sudah ada. Telah hadir di kota Anda, toko elektronik dengan warna baru, menjual berbagai macam barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, AC, parabola, mesin cuci, PlayStation, laptop, peralatan listrik, peralatan dapur, peralatan TV kabel, senter cas, kipas angin, DVD mobil, speaker wireless dengan berbagai macam merek dan ukuran. Juga melayani pengisian voucher Orange TV, Kavision, MX Garuda. Juga menerima kredit kerjasama dengan Kredit Plus. Selain itu, kami juga menerima servis laptop dan printer. Hubungi segera toko elektronik Harapan Baru, Jalan Sumba, samping Farida Foto atau depan Hotel Lina Graha. Handphone 082 236 887 985 atau di 081 918 077 770. Toko elektronik Harapan Baru dijamin lebih murah. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bima Menyapa, dan terima kasih juga bagi para Anda yang baru menemukan channel kami Bima TV. Kita masih melanjutkan bincang kita terkait dengan Tukatmas ini bersama dua narasumber saya, masih dengan Pak Muhammad Salim ST, berikut juga Pak Suhardin. Kita lanjutkan, tadi menarik sekali dari pihak pemerintahan, dari Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Energi Kota Bima, katanya alat-alat canggih yang diterjunkan. Pak, alat-alat canggih seperti apa mungkin Pak? Bisa dijelaskan ke Terima kasih pemirsa sendiri Pak. Terima kasih kesempatan yang kedua kalinya diberi kesempatan. Untuk alat canggih yang ada sekarang ini di PT Tukatmas, yang baru NTB mungkin satu-satunya yang ada, tapi banyak matching plan di NTB yang sudah ada, tapi ini yang terbaru, tercanggih untuk mencampur beton, karena semuanya serba elektrik, semuanya serba otomat. Tidak pakai manual lagi. Tidak pakai manual lagi, semuanya serba otomat. Jadi baik dari penimbangan material, baik penggunaan semen, penggunaan segala kerikil segala macam, termasuk penggunaan air. Tidak akan terjadi kelebihan air atau kekurangan air. Karena di situ sudah tertera sebelum kita mengerjakan karakteristik berapa yang akan dianukan, sudah kita tempel semuanya. Jadi tinggal kita ngecek kenok, karena di situ sudah ada kenoknya masing-masing. Tombol-tombol itu sudah ada tersendiri. Jadi sudah pakem dan sesuai dengan aturannya gitu ya? Iya, semuanya sudah disesuaikan dengan aturan, dan kita sebelum melaksanakan apapun yang kita laksanakan, kita uji lab dulu. Setelah uji lab oke, kita trial dulu ke alat. Setelah trial ke alat, satu kali kita mencoba oke, itu baru jadikan pedoman kita. Baik itu K175
K225, K250, K300, K350. Karena yang ada di sekarang ini yang terbanyak itu di K225 sama K350 untuk struktur. Nah, kalau untuk bangunan rumah, kolom-kolom termasuk lantai itu cuma sampai di K225. Itu sudah cukup untuk tahan gempa. Oke, baik. Menurut Pak Salim ini canggih gitu ya? Iya. Itu menurut dari Tukatmas sendiri. Iya. Nggak tahu dari aparat pemerintahan, apakah mumpuni ini Pak alat-alatnya ini Pak? Benar nggak yang dikatakan dengan Pak Salim, Pak Suhardin? Iya, karena memang saya dengar tadi alat ini kan belum beroperasi. Ya, saya memang terus terang belum melihat secara langsung kondisi di sana apa sudah terpasang atau sudah beroperasional. Tapi memang saat ini untuk menuju ke kualitas pekerjaan di struktur beton, baik untuk jalan, bangunan maupun jalan dan jembatan misalnya. Jadi memang sudah seharusnya kita menuju ke peralatan-peralatan yang memang sudah tersistem. Betul. Ya, ketimbang memang selama ini mungkin dicampur secara manual, kadang-kadang ukuran air kelebihan, pasir yang kurang, atau bahkan mungkin semen yang kurang. Nah, kalau dengan sistem alat ini tentu kita tidak bisa, yang penting sudah di-setel dari awal. Tentu hal-hal seperti ini memang akan lebih baik ke depannya. Nah, di sisi lain juga mungkin kita di sisi pemerintahan, khususnya Dinas PU yang harus selalu menjaga kualitas dan harus selalu mencari teknologi-teknologi supaya menjamin kualitas itu. Tentunya kita sangat aware dengan hal seperti itu, dan saya harapkan mungkin di penyedia jasa yang lain juga melakukan hal yang sama, karena kita tidak bisa terhindar dari teknologi saat ini. Teknologi saat ini, karena memang kebijakan dari pusat pun, dari Kementerian PM pun sudah mengeluarkan kebijakan bahwa untuk melaksanakan konstruksi tentunya sudah dengan peralatan-peralatan yang cukup baik. Tentunya. Betul. Ya. Apalagi di Bima sendiri ini adalah rawan banjir, rawan terjadi bencana dan lainnya gitu ya. Di Bima sendiri gitu. Betul, jadi betul. memang sudah ini ya, sudah sesuai pas gitu. Ya, tentunya kalau kita lihat bicara dengan sisi konstruksi, tentu standar-standar itu memang sudah memenuhi kriteria yang untuk tahan terhadap umur konstruksi, terhadap gempa, dengan karakteristik akan beton itu memang sudah diperhitungkan seperti itu. Cuman masalahnya apa yang kita lakukan tadi itu mencapai K sekian. Ya, nah, tujuan alat tadi itu mungkin kita akan lebih presisi, lebih mendekati pada spek-spek yang ada gitu. Baik. Nah, mungkin juga mohon maaf dari sisi ini juga selama ini pekerjaan-pekerjaan mungkin yang membutuhkan misalnya drainase yang membutuhkan beton atau sistem yudit atau box cover yang selama ini cukup dengan pasangan batu, mungkin ke depan ini sudah banyak mulai, contohnya kemarin di Kota Bima di sekitar pasar itu sudah menggunakan box cover, tentu itu kan sistem beton. Nah, selama ini di Kota Bima ini harus datangkan dari luar, minimal dari Jawa atau dari Lombok. Nah, tentu kalau nyampe ke Bima dari sisi harga sudah jauh lebih tinggi karena harus mobilisasi. Nah, tapi kalau misalnya ke depan di Bima ini ada, kota maupun kabupaten ada, tentu mungkin dari sisi harga bisa lebih turun. Nah, kita dari sisi penganggaran juga, sisi RAB itu kan bisa lebih efisien. Tentu efisien dari sisi pengurusan negara. Misalnya panjang tadi bisa 100 meter, karena mungkin bisa lebih dari 100 meter. Betul, jadi iya seperti itu. Harus dikoordinasikan, harus disetarakan juga dengan dari biaya dari pemerintahan sendiri ya gitu. Ya, karena Kota Bima nanti kan akan melakukan survei harga setempat. Betul. Ada HPS Kota Bima. Tentu Kota Bima untuk melihat survei harga yang ada di Kota Bima, tapi kalau produknya belum ada di Bima, ya kita sesuaikan dengan harga di luar Bima. Begitu. Iya kan, nggak mungkin juga kita membahas harga harga di Bima sementara di luar kita belum betulkan dari sisi mobilisasi dan lain-lainnya. Ya, semoga ke depan ini memang di Kota Bima akan mulai ada. Ya, saya harap mungkin beberapa penyedia jasa seperti Tukatmas maupun PT-PT yang lain yang ada di Bima ini sudah mengarah ke peralatan yang memang lebih canggih lah, lebih baik lah ke depannya. Betul sekali. Seperti itu. Ya. Dan memang pemirsa, untuk berbicara dengan kualitas pekerjaan khususnya jalan dan juga jembatan ini hal yang sangat sensitif dan tentunya ini disorot sama masyarakat. Pak, kualitasnya seperti apa mungkin bisa dijamin untuk pembangunan khususnya yang ada di Kota Bima sendiri gitu. Jembatan-jembatan jangan-jangan tiba-tiba mulus pertama saja, tiba-tiba datang bencana, banjir dan lainnya tiba-tiba rusak.
Bisa dijamin nggak ada kualitas dari Bapak sendiri mungkin, Pak? Terima kasih. Perlu saya sampaikan, pekerjaan yang saya garap dari tahun 87 mungkin sampai sekarang masih, alhamdulillah masih kokoh berdiri. Dan kebenaran jembatan itu di Kambilo, Pak. Kambilo, di Raba, itu yang sampai sekarang memang belum direhab. Termasuk di KM 16 sebelah baratnya kantor Polsek Baru. Itu selesai kita bekerja tahun 88. Kebenaran kontrak waktu itu kan 3 tahun, Pak. Nah, itu sampai sekarang sudah 30 tahun masih belum ada rehab, masih kokoh. Masih kokoh juga gitu. Walaupun diterjang banjir bandang segala macam, alhamdulillah mungkin ya berkat doa-doa bapak-bapak yang ada di kota dan kabupaten, terjangannya mungkin ringan, tidak terlalu berat. Ternyata kekuatan meskipun itu belum secanggih alat yang seperti sekarang. Dulu karena masih manual, tapi kualitas dan mutu bisa kita jamin. Bisa dijaga, terjaga, dan buktinya sampai sekarang gitu ya. Sekarang jembatan-jembatan lain gitu. Oke, ke depan apalagi kualitas pekerjaan atau yang akan dikerjakan, Pak? Proyek apa lagi, Pak? Kalau di Kota Bima di mana? Di Kabupaten Bima di mana, Pak? Kalau di Kota Bima sampai hari ini belum ada tender karena masih diproses mungkin dengan pemerintah kota. Nah, untuk 2 bulan berikutnya mungkin ada pengumuman untuk tender. Untuk kabupaten juga begitu. Sekarang yang sedang berjalan untuk PT Tukatmas atau Bumi Mamarga. Sekarang kita ngerjakan longsoran yang berada di Kabupaten Bima. Itu ada 2 ruas, 2 segmen, yaitu segmen 1 yang di KM 12 905, segmen 2 di KM 12 950 itu ada 2 lokasi. Di mana tepatnya itu, Pak? Di Kecamatan Babo, Jalan Jurusan Sape. Yang segmen 1 di KM 3. Kebenaran kalau bahasa Bima di Tekajati, di kelurahan antara Kelurahan Kumbe dan Kelurahan Kodo. Yang sekarang sedang kita laksanakan. Untuk yang di segmen 3 itu sudah berjalan lantai kerja sama lantai untuk borpel itu sudah hampir 100%. Sekarang kita naik ke borpelnya sendiri, ke badan borpel. Jadi persiapan untuk begesting. Kemungkinan insya Allah mudah-mudahan besok tidak ada halangan dan hambatan, borpel kita mulai ngecor. Mulai ngecor. Ya mungkin untuk masyarakat yang himbauan ini aja, Pak, mungkin masyarakat yang merasa terganggu perjalanannya, saya sebagai pimpinan minta maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas pengertiannya dengan adanya ini, dan tolong saya juga sebagai manusia mungkin ada kekeliruan, tolong ditegur supaya kita bisa memperbaiki diri. Betul. Saran dan kritik masih diterima. Masih diterima. Baik, kalau dari Kabid Cipta Karya sendiri, Pak Suhardin, apa mungkin kira-kira yang ke depan yang harus diperbaiki oleh Tukatmas ini? Seperti jalan dan jembatan di mana saja, Pak? Mungkin yang masih kurang gitu. Kalau dari sisi kami di pemerintah kota, khususnya di pekerjaan umum, memang masih banyak yang harus dilakukan ke depan. Utamanya di jalan-jalan lingkungan yang belum kita tangani, jalan kabupaten kota juga yang belum kita tangani, akan kita lakukan pengaspalan maupun penataan jalan-jalan lingkungan. Tentunya ini maksud kami pemerintah kota dalam hal ini terus akan melakukan upaya-upaya perbaikan, ya upaya-upaya penanganan terhadap kawasan-kawasan kumuh, jalan lingkungan. Tentunya nanti bukan berarti penanganan itu kami tujukan langsung kepada Tukatmas, tapi memang nanti itu adalah sebuah proses seperti tadi proses tender, catatan saja gitu. Proses tender karena memang nanti di tender secara bebas, silakan penyedia jasa untuk melakukan penawaran seperti proses seperti biasanya. Tentunya kepada perusahaan-perusahaan atau PT-PT penyedia jasa yang memang memenuhi kualifikasi tentunya seperti itu. Masih artinya pekerjaan-pekerjaan konstruksi ke depan memang masih terus
dilakukan oleh pemerintah kota untuk menata lingkungan, untuk memperbaiki jalan, seperti itu, Pak. Atau mungkin Pak, jalan-jalan khususnya gang gitu mungkin yang ada di Kota Bima masih ada nggak yang perlu diperbaiki? Masih cukup. Seperti di mana saja Pak? Tahun 2014 dan 2015 kita konsentrasi di kawasan yang istilahnya kita prioritas 1, kawasan Rasanaya Barat, seperti kemarin tuh di Kelurahan Dara, Kelurahan Tanjung, Kelurahan Paruga, terus di Kelurahan Melayu, Kelurahan Nae. Nah, di tahun ini kita juga dapat anggaran dari APBN juga untuk konsentrasi ke tengah sedikit, ke di sekitar Mangge Maci, ya, Monggonau, Lewirato, Sabinae, Sadia, Mande dan sekitarnya. Untuk dana yang dari APBD nanti kita konsentrasi di wilayah timur, seperti di Rabadompu, Rabangodo Utara, mungkin wilayah Kecamatan Rasanaya Timur seperti mungkin di Dodu, terus juga nanti ada di wilayah sekitarnya Rasanaya Timur. Kumbe juga termasuk. Kumbe juga termasuk. Iya, untuk jalan-jalan lingkungannya. Jalan lingkungan. Jalan lingkungan. Gang-gang kami targetnya di tahun 2019 tuntas. Semua jalan di jalan lingkungan kita tuntaskan semuanya. Ya, terkecuali jalan lingkungan yang muncul di tahun 2019. Muncul baru lagi. Sekarang kota kan berkembang terus. Betul. Seperti di belakang mungkin akan terus bertambah. Terus bertambah. Sekitar di belakang mungkin di Bima TV ini kami bangun jalan baru di belakang sawah itu. Tentu ke depan kalau mungkin tahun ini dibangun jalan pemadatan, 2-3 tahun berikutnya sudah bisa kita lakukan. Memang kota selalu berkembang. Selalu berkembang di mana-mana itu kota. Sekali pertumbuhannya. Betul sekali. Bahkan kita ikuti dengan pembangunan infrastruktur lingkungan itu kadang-kadang memang lebih dulu perkembangan permukiman, karena memang sifat-sifat kota itu seperti itu gitu. Di situ banyak gula, di situ banyak semutnya. Nah, seperti ada itu pembangunan dan efek dominonya itu lari tetap ke jalan gitu. Apalagi itu kalau udah dibuka jalan, otomatis harga juga akan tinggi. Tanggapan seperti Bapak, ada seperti prioritas yang seperti prioritas 1 yang disebutkan Pak Suhardin, mungkin dari Bapak gimana Pak kira-kira Pak ke depannya? Maksudnya prioritas 1 apa ya Pak? Ada yang pembangunan tadi, jalan-jalan tadi gitu sampai 2019 harus tuntas. Kalau saya sebagai penanggung jawab di Bima, kalau memang itu ada prioritas-prioritasnya mana yang harus kita selesaikan, Pak, kita siap untuk menyelesaikan sebaik mungkin. Sebaik mungkin dan bisa memuaskan masyarakat. Tapi tidak akan muas 100% namanya masyarakat, Pak. Ada aja yang kurang. Ya kita juga sebagai manusia mungkin tak luput dari hilaf segala macam. Ya tolong kalau memang ada kekeliruan, tadi bilang ada kekeliruan, tolong saya ditegur, kan gitu aja. Tolong ditegur. Kalau dari kita, kalau ada titik kekeliruan, tentu ada tahap-tahap yang memang harus kita tegur, perbaiki. Ada proses kalau memang itu ada proses-proses yang memang kalau memang itu luar kualitas, ada banyak hal mungkin secara administrasi kita evaluasi dan lainnya. Pasti seperti itu. Bahkan di hal tertentu, makanya tadi sebelum mulai pekerjaan ada hal-hal syarat yang harus dipenuhi. Sebelum melakukan pembayaran termin kita harus tes dulu. Ketebalan aspalnya, kualitas aspalnya, campurannya, semua harus dilalui dan harus ada bukti autentik bahwa ini sudah masuk memang spesifikasi hasil lab namanya kalau di beton atau di hot mix itu ada. Jadi komunikasi tetap jalan ya, jalan. Tapi bisa di lock Pak, tadi langsung dijamin katanya kita akan siap tadi katanya Pak Salim tadi. Kita masih akan lanjutkan bincang-bincang terkait dengan dua narasumber ini pemirsa, tapi tetap kita akan jeda dulu, jangan kemana-mana.
Sekitar 10 rumah warga RT 1 RW 1 Desa Risa, Kecamatan Woha, Minggu sekitar jam 9 pagi hangus terbakar. Sementara 9 rumah lainnya mengalami kerusakan sedang dan ringan. Beruntung kebakaran ini tidak menelan korban jiwa. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena arus pendek. Berdasarkan informasi, kebakaran bersumber dari salah satu rumah warga yang tidak berpenghuni, kemudian api menjalar ke rumah warga lain. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena arus pendek. Kebakaran hebat itu menghanguskan rumah warga, tidak ada yang tersisa. Semua isi rumah terbakar, termasuk diantaranya 1 unit traktor dan 2 ekor kambing tidak berhasil diselamatkan. Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah panik. Mereka menyelamatkan barang berharga sambil berteriak minta tolong. Warga lain yang melihat kobaran api berdatangan dan berusaha memadamkannya. Mereka menjinakkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dijinakkan setelah beberapa jam warga berkelut dengan kobaran api. Tim Liputan Bima TV melaporkan. Kemudian Sri Paning dari Kelurahan Santi. Angkat tangan, mana? Sri Paning. Bertempat di kantor pos cabang Bima, Wakil Wali Kota Bima Haji Arahman Haji Abidin serahkan bantuan program Keluarga Harapan PKH tahap pertama senilai 1 miliar lebih. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada 10 keluarga sangat miskin yang berasal dari Kecamatan Punda, Rasanaya Barat, dan Kecamatan Asakota. Dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bima, Haji Muhyiddin, mengatakan pada tahap pertama ini bantuan PKH diserahkan kepada 2.071 keluarga sangat miskin yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Bima. Yaitu diperuntukkan untuk keluarga sangat miskin KSM, dan Kota Bima mendapat sejumlah 2071 KSM keluarga sangat miskin. Dengan demikian untuk 5 kecamatan itu, Kecamatan Asakota yaitu sejumlah 598 keluarga sangat miskin. Kecamatan Punda sebanyak 213 KSM. Kecamatan Raba sebesar atau sejumlah 563 KSM. Kecamatan Rasanaya Timur sebesar 508 KSM, dan Kecamatan Rasanaya Barat yaitu 189 KSM. Total jumlah bantuan yang diserahkan pada tahun ini sebesar 1,7 miliar rupiah dan disalurkan lewat PT Pos Cabang Bima. Wakil Wali Kota Bima dalam arahannya mengatakan penerima program bantuan ini diharapkan agar menggunakan dana bantuan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Ini sampai kepada dinas sosial, peruntukannya itu yang paling utama adalah untuk pendidikan dan kesehatan. Jangan setelah terima dana bantuan program Keluarga Harapan ini dipakai untuk kegiatan konsumtif. Apa itu kegiatan konsumtif? Dipakai untuk belanja barang-barang lain yang tidak bermanfaat. Tapi benar-benar kalau ibu dan bapak yang menerima program Keluarga Harapan ini amanah terhadap program ini, ya, 2071 orang yang menerima ini akan diterima 4 tahapan. Kalau ibu dan bapak amanah menerima program ini dan benar-benar memanfaatkan
sesuai dengan tujuan program ini, ibu-ibu di masa depan akan mendapatkan manfaat dari program ini. Tapi kalau ibu dan bapak tidak amanah mempergunakan program ini, bantuan untuk kepentingan yang lain, beli baju, beli yang lain-lain, berarti yang rugi itu bapak dan ibu sendiri. Wakil Wali Kota berharap para pendamping PKH hendaknya memastikan dana yang diterima oleh warga benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maskur Irianto, Bima TV. TV. Ketua DPRD Kota Bima untuk bisa menyumbangkan lagu. Kumori mataro dinani, pate mempolantaru demunai ro sampai lantiri, pate mempolantaru demunai sampai lantiri. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Bima Menyapa, dan terima kasih bagi Anda yang baru menemukan channel kami di Bima TV. Saya masih bersama dua narasumber saya membahas terkait dengan kinerja Tukatmas dalam membangun Bima ke depan. Baik, tadi kita sudah banyak bahas sekali terkait kinerja, apa juga tanggapan dari pemerintah dan lainnya, khususnya dari Dinas PU. Ini juga tadi saya masih penasaran Pak, ini kinerjanya yang paling banyak disorot di Kota Bima sendiri. Kita close dulu menuju Kabupaten Bima. Iya. Itu ada di ujung Kodo, itu jalanannya itu sangat berbahaya sekali Pak. Itu bagaimana Pak kalau ini? Makasih. Untuk yang di perbatasan antara Kodo, Kelurahan Kodo dan Kelurahan Kumbe, proses pengerjaannya untuk pelebaran itu sudah masuk 80% yang sebelah kiri. Untuk yang bortel yang sebelah kanan kita sedang proses karena kita masih mengerjakan di wilayah kabupaten. Yang di wilayah kabupaten tepatnya di Kecamatan Wawo ada 2 lokasi. Ada 2 lokasi di Kecamatan Wawo. Itu yang kita kejar dulu karena lebih yang sangat rawan di daerah itu apabila ada hujan deras, takutnya badan jalan keputus. Jadi kita utamakan yang memang kritis sekali Pak. Terutama di tikungan. Untuk di Kelurahan Kodo, memang Kelurahan Kodo dan Kelurahan Kumbe, kita juga sudah siapkan yang namanya kren Pak. Kemungkinan mudah-mudahan besok tidak ada halangan. Besok kurang lebih jam 9 sampai jam 10 kita mobilisasi yang namanya kren. Kren. Jadi untuk mengebor kedalaman sampai 6 meter. Karena di situ yang kita harus cor, masukkan besi dulu baru kita cor. Seperti yang ada dalam gambar itu sudah mulai ini? Iya, itu sudah mulai. Itu kan sudah ada pelebarannya, sudah ada semua. Sudah mulai dikerjakan, dicor. Ya untuk di segmen 3 terutama, section 3 itu hampir 100% untuk pondasi borpel. Besok mudah-mudahan kita masih dikasih umur panjang. Besok rencana jam 8 saya harus
ngecor yang namanya borpel yang panjangnya 21 section itu 20 meter. Jadi sudah bisa, insya Allah bisa akan menjamin di sana itu akan aman lagi, tidak ada lagi rasa ketakutan khususnya bagi para pengendara yang melintasi jalur itu Pak ya. Itu untuk keamanan daripada pengemudi apabila terjadi bisa kita lihat dan kita buktikan nanti kayak apa modelnya. Nah, karena ini kan merupakan proyek pertama yang ada di Pulau Sumbawa Pak. Pulau Sumbawa. Borpel ini baru pertama di Pulau Sumbawa. Yang muncul memang kita dikasih kepercayaan sama pemerintah pusat untuk mengerjakan gitu Pak. Finishingnya kira-kira kapan Pak? Mungkin bisa dibongkar ke pemirsa sekarang. Finishingnya kalau nggak salah itu sampai September Pak. Desember terakhir. Desember terakhir dia rampung gitu Pak. Nggak sampai Desember, saya jamin mungkin di daerah November atau September sudah rampung Pak. Betul sekali, November dan September. Apalagi ini ada musim penghujan gitu ya, rawan longsor dan terjadi di sana juga adalah rawan longsor Pak gitu ya. Kayak kemarin kan kejadian, kalau kita tidak cepat antisipasi Pak ya, kita berikan untuk persiapan pemasangan unit, terutama di segmen 3 sebelah kiri, kita siapkan dulu, begitu datang hujan kan tidak mengganggu orang yang sedang bekerja di samping kanan. Jadi air terarah dia, terarah. Memang hujannya sangat lebat Pak. Banyak maaf bagi pemakai jalan, longsoran-longsoran daripada tanah itu ada di jalan. Tapi saya sebagai penanggung jawab, begitu ada gitu, langsung kita antisipasi Pak. Kita datangkan alat berat supaya pengemudi, pemakai jalan itu aman. Alhamdulillah dalam jangka 2 jam kita grid pakai grader, sudah tuntas. Mudah-mudahan ini hujan ke depannya tidak terlalu deras kayak yang kemarin ya Pak. Betul gitu. Artinya sama-sama mengerti pengendara juga gitu, karena memang untuk kebutuhan kita bersama juga. Ya, itu. Baik, terima kasih Pak. Pak, saya kembali ke Pak Suhardin gitu. Apa harapan ke depan lagi untuk PT Tukatmas ini gitu yang ada di Bima, khususnya Kota Bima sendiri Pak? Harapan pemerintah kota ke depan, Tukatmas mungkin terus meningkatkan kualitas pekerjaannya, terus meningkatkan termasuk juga mungkin dari sisi SDM dan manajerialnya ya, sehingga kita harapkan pekerjaan-pekerjaan ke depan benar-benar sesuai harapan masyarakat, harapan pemerintah tentunya, juga dari harapan semua pihak, tentunya seperti itu. Terus tingkatkan kinerja, ya, kualitas pekerjaan tentunya, dan juga hal-hal lain yang mungkin terkait dengan sisi administrasi maupun sisi teknisnya. Biar sama-sama enak gitu jalannya ya gitu ya, tidak seperti gitu. Oke Pak, sebagai closing Pak, mungkin Pak, apa mungkin harapan ke pemerintahan juga dari masyarakat sendiri sebagai Tukatmas karena memang usianya sudah puluhan tahun di sini. Silakan Pak. Harapan saya sebagai penanggung jawab PT Tukatmas yang ada di Bima meminta kepada masyarakat, tolong saya dibantu baik di sisi material, karena ini makin lama material akan makin sulit Pak. Kepada bapak-bapak levelancer, kan ini sudah ada aturan yang jelas dari pemerintah, tolong disiapkan izin-izinnya. Jadi kita membeli apapun sudah ada data autentik yang harus kita pegang. Jadi tidak harus begini karena kita membeli meskipun itu barangnya orang, tapi kalau tidak ada izin dianggap ilegal gitu nih Pak. Dianggap ilegal padahal kita beli meskipun siang. Karena memang yang menjual tidak ada izin. Akhirnya kita siap untuk membantu bapak-bapak levelancer yang memang belum ada izin, kita siap membantu menguruskan. Kalau malah administrasi ya silakan yang bersangkutan. Itu kepada masyarakat. Kalau untuk Bapak di samping, ada mungkin Pak harapannya mungkin untuk pemerintahan supaya mungkin lebih meningkatkan kerja, atau memang ayo ke Tukatmas saja gitu. Sebetulnya Pak, untuk ke pemerintah, baik itu PT Tukatmas yang ada di Kota Bima, PT Bunga Raya atau CNV yang ada di Kabupaten Bima, kita sama-sama bekerja untuk menuju suatu yang kita inginkan, suatu pekerjaan yang terbaik kayak apa kita tunjukkan ke masyarakat, baik masyarakat atau pemerintah. Jadi yang menilai memang pihak-pihak bohir dari pemerintah,
kayak apa kita bekerja dan bagaimana hasil daripada pekerjaan supaya kita sama-sama baik yang Pak. Image di masyarakat itu kita tidak mau di belakang, wah kok kerjaannya begini sudah begini, kan kita pasti image-nya kurang bagus. Kalau saya sebagai penanggung jawab mintanya suatu pekerjaan itu bisa memuaskan masyarakat. Bisa memuaskan masyarakat. Bisa memuaskan masyarakat. Jadi masyarakat, oh iya, dengan adanya jalan begini, saya jalan kok enak. Yang pertama jalan 10 menit, sekarang 2 menit sudah nyampe. Nah, kita harapkan yang kayak gitu loh. Oke. Iya. Baik, ada lagi Pak mungkin dari pemerintah, dari Dinas Pekerjaan Umum, silakan Pak. Kalau masalah pekerjaan, silakan bersaing secara sehat. Betul. Jalur-jalur seperti itu sudah tersedia. Ya memang kalau di masalah pekerjaan itu kan proses tender. Proses ya, tender. Sudah mulai proses tender di sana sangat terbuka melalui LPSE misalnya di sana. Tentunya harus melalui proses dan aturan-aturan yang ada. Ya undang-undangnya jelas, peraturannya jelas. Ya, silakan bersaing secara sehat. Bersaing secara sehat bersaing gitu ya. sehat. Karena tidak hanya ada Tukatmas Iya, ternyata yang ada di Dinas sendiri ya. Betul gitu. Baik, terima kasih Pak sudah hadir di studio kami untuk malam ini. Pak Muhammad Salim, pimpinan cabang Tukatmas. Terima kasih sekali lagi Pak. Sampai jumpa lagi. Berikut juga Pak Kabid Cipta Karya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pertama Energi Kota Bima, Pak Suhardian ST. Terima kasih Pak sudah hadir dan berbagi bersama dengan pemirsa. Baik, kita pemirsa akan jeda lagi. Nanti kita akan hadirkan apa terkait dengan pimpinan redaksi dari Harian Umum Bima Express. Seperti biasa kita akan membahas apa saja isi dari Harian Umum Bima Express edisi hari Rabu. Tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.